Halo Om. Halo, jadi siap Om? Ya, enggak. Stop. Kenapa? Bersihin dulu Om headphone-nya. Pakai? Pakai ini nih, sanitizer terbaru dari Arctic. Oh, oke. Belinya di mana ya? Ini bisa beli di Shopee, beli di Lazada dan Tokopedia. Oke. Arctic. Bersih dimulai dari sini. Selamat pagi. Untuk sahabat Freakishly Awesome. Hari ini kita ngobrol sama siapa ya? Hari ini kita bakal ngobrol dengan Komik Mania, Oke, dengan siapa? dengan Mas Taruna dan Mas Kalian. Oke, kalau gitu saksikan. Siap, gerak. Halo. Sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton. Halo, Mas Taruna. halo Mas, Halo. apa kabar? Hai. Baik. Siap. Hari ini kita interview, ngobrol-ngobrol lah ya, untuk Ngobrol santai. komik dan yang lain. Oke, siap? Siap. Siap banget. Kita bisa mulai dari ini kali ya, awal Yang mula paling Komik simpel. Mania kali ya. Iya, gimana tuh tentang komik mania awalnya? Oh, jadi dulu tuh kita mulai Kaskus dulu. Pertama di Kaskus, abis itu tahun lalu itu, ya dan tahun ini kita bakal masuk tahun ke-11 di Twitter. Sekarang rumahnya di Twitter soalnya. Dulu Kaskus sempet jadi grup di Kaskus, kayak komunitas, terus kayak, ngide nih. Terus kalau bikin Twitter lucu kali ya. Jadilah bikin Twitter dan ujung-ujungnya nggak lama kemudian pindah ke Twitter lah mainannya. Oke. Karena kan kita bisa lebih gampang ngobrol sama orang lain juga kan. Kalau di Kaskus kan cuma paling ya segrupnya doang. Kita bisa kalau di Twitter kita bisa rangkul orang lain juga. Terus ya merambah ke Instagram, merambah ke Line, merambah ke segala macam sosmed, merambah ke podcast juga belakangan ini 2 tahun belakangan. Ya jadi kan basic kita bikin ini pengen buat jadi wadah untuk orang-orang ngomong tentang komik ini sih, karena kalau kita lihat belum banyak lah yang terkonsentrasi di Western Comics gitu. Di Western Indonesia Comics. sendiri gitu ya. Belum Di Indonesia. terlalu banyak. Kalau anggotanya sudah ada berapa orang, Mas? Kalau kita tuh keanggotaan itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang bebas. Pasti gini, kalau kalian udah ngobrol sama kita ya udah bisa disebut sobat komik lah. Tapi kalau oke. Sobat Komik ya. ya Berarti ini benar-benar open ya secara komunitas ya. kalau untuk core member sendiri mungkin ada belasan lah pokoknya. Oke. Ini kayak belasan. Kebanyakan emang udah kita temenan dari dulu gitu lah. Udah kita yang bantu, kita yang ngurus. Admin sih biasanya aku. Kayak yang lain tuh biasanya kemarin pas ICC tuh pas kita ngebut tuh bener-bener gotong royong lah, belasan orang bener-bener saling bantu. Siap. Kalau biasanya di komunitas itu ngobrolin apa aja nih, Mas? Selain komik. Komik itu udah kemarin itu sebenarnya skopnya udah nyebar banget. Jadi kita tuh ngomongin basically apa fokusnya ada di Western pop culture, tapi kadang-kadang suka merambah ke budaya timur juga. Jadi komik jelas, kayak komik dan related media, kayak kita ngomong film, kita ngomong mainan, TV series, game segala macam yang related dengan komik gitu. Belakangan ini kita juga sering merambah ke gulat, merambah ke tabletop gaming, merambah ke kaiju dan tokusatsu. Kayaknya basically ini sebenarnya kayak akun tempat untuk quote-unquote nyari teman ngobrol lah. Dengan Itu tema udah pop jadi culture aja gitu ya, Mas ya. pop culture jadi kayak generalis sih In sebenarnya. general, itu dia. Sebenarnya main wheelhouse masih komik, tapi kita bisa merambah ke yang lain sebenarnya gitu. Nah, Ger, apa yang mau ditanya lanjutannya? Apa ya? Oh, komik yang lagi seru apa nih?
Waduh, Oh, where do you even start? susah ini. Gini, gue cut dulu ya. Sebelum kita pertanyaan Gary, gue pengen tahu nih sebenarnya komik preference-nya Komrik Mania itu kemana sih? Artinya ngomongin western nih, oke ya. Westernnya ada dua kubu yang besar nih, ya kan? Iya, oke Mas. Dua-duanya Oh. satu nih. Kan DC Marvel itu ya. Kita pemakan segala sih. Jadi kayak kita ngomong DC iya, Marvel iya, terus kayak Image iya, Dark Horse iya, IDW iya, Titan iya. Pokoknya Oke, mantap. asal komiknya seru kita baca gitu basically. Siap. Oke. Berarti, nah, balik lagi ke pertanyaan Gary nih. Komik yang lagi seru nih apa nih? Terlepas, misalnya anggap bukan dari DC and Marvel. Yang bukan dari DC dan Marvel. Oh, ini gue ada banyak tapi dana dulu deh. Ini kita bagi-bagi lah. Saat ini sih sebenarnya saya lagi lumayan kayak lagi jatuh cinta lagi sama G.I. Joe sih, karena kayak udah dari Oh, Jaju. ya ngikutin dari jadi kayak beberapa tahun lalu tuh bukan kayak abis nonton film yang Retaliation tuh kayak keren nih G.I. Joe, tapi menarik kayak jadi waktu itu gue baca terus dari satu dari awal terus sampai sekarang paling baru tuh kayak 250 something, dan itu emang ceritanya bener-bener bagus sih. Sekarang under studio apa ya untuk G.I. Joe? Dia di IDW ya, yang punya license Transformers. IDW. IDW. Masih IDW ya berarti sampai sekarang ya? Iya, kalau kan waktu itu dulu kan pertama keluar di Marvel ya. Pertama keluar di kayak 30 tahun atau something, kayak license-nya loncat ke Devil's Due. Oke. Masuk ke IDW itu dia kayak melanjutkan yang berhenti di Marvel itu. Jadi kayak lanjut ceritanya dengan si Larry Hama kan writer utamanya. Sampai sekarang. Siap. Oke. Terus kalau dari Mas Kalia apa? Oh, ini yang sebenarnya lagi gue ikutin juga. Rumahnya masih sama Dana sih, IDW juga. Gue lagi ngikutin Transformers. Sebelahan. Franchise sebelahan itu. Iya. Sebelahan, dan kemarin juga sempat crossover kan, yang merging IDW, semua propertinya Transformers, G.I. Joe, Action Man, Microman, Mask, segala macem, nyambung jadi satu, tapi sekarang reboot lagi kan. Dan Transformers ini, belum lama yang lalu, mereka abis namatin komiknya yang as a whole, terus mereka reboot universe-nya lagi. Sekarang ke War for Cybertron Siege. Dan itu seru banget, jauh lebih political. Dan tanggal 31 ini bakalan ada seriesnya di Netflix. Jadi ini starting point-nya asik sih. Animation? Lagi hot-hotnya lah ya. Animation. Oke. Wow. Iya, di Netflix. Mantap. Oke. Nah, Mas, kita balik dulu ke yang simple-simple ya. Oke. Itu untuk Mas Dana, Mas Dana Taruna nih enak panggilnya nih. Dana aja. Dana aja, oke Mas Dana. Kalau koleksinya yang terbanyak apa sih di rumah? Koleksi. Kita ngomong komik nih. Komik. Kayak I want to say sih, sebenarnya dulu beberapa tahun lalu sempat ada phase di mana kayak gue lagi demen banget Deadpool, tapi kayak by far sekarang nih koleksi yang paling banyak most likely adalah Elsa Bloodstone. Oke. Jadi ya buat yang belum tahu, dia tuh kayak karakter Monster Hunter British di Marvel sih. Kayak kalau misalnya Lara Croft lu gabung dengan Buffy the Vampire Hunter, kayak dia British, dia beda sama gitu. Emang karakter agak obscure sih, tapi emang konsepnya bagus dan emang keren. Keren ya. Jadi figurnya ada, komik-komiknya ada, dianya ada. Terus sebelah situ tuh ada commission juga dari Sami Basri di belakang tuh. Yang mana? Yang itu putih ya? Yang nih hitam putih ya, nih sebelah. Oke. Jauh banget, tapi oke sih. Ya, karena kecil, emang figurnya kecil. Kecil ya. Oke, Mas Kalia, apa dong?
Karakter Sudah favorit terbaca ini. jadi koleksi ya. Sudah terbaca ini. Ini sebenarnya kalau lihat belakang dan ngintip-ngintip udah ketahuan juga sih. Gue anak Marvel juga, dan yang gue koleksi sekarang Squirrel Girl. Oh, Squirrel Girl. Iya. Sekalian flexing dulu. Kalau Sekarang flexing dia. ya gue udah ada shrine buat Squirrel Girl sendiri soalnya, dan di bawahnya adalah karakter favorit gue juga sih, itu ada Agent Venom. Oh, Agent Venom, Flash Thompson ya. Ya, Ya, boy, itu- Agent Venom, our boy. Itu host Venom terbaik. Preach, Bisa dimengerti itu. Nah, preach. pertanyaannya kenapa host sebagai host Venom yang terbaik? Boleh Hah? tahu? Iya, kenapa? Dari gue nih. Oh, ini Awam nih, gue nanya. sebenarnya bisa panjang banget gue ceritain. Podcastnya kita hijack ini. Ini kita hijack. Tapi kalau lu tanya ke gue kenapa Flash Thompson tuh host Venom terbaik, gue bakalan bilang bahwa dia orang pertama yang nganggap Venom tuh bukan sebagai senjata. Dia nganggap Venom tuh sebagai equal-nya dia, temennya dia. Karena Partner. pertama kalinya Venom tumbuh consciousness dan bisa ngobrol sama seseorang tuh waktu dia sama Flash Thompson, dia lagi kelar jadi Guardians of the Galaxy, terus dia jadi space agent. Venom tuh bisa hidup dan nganggep teman pertamanya adalah Flash Thompson. Flash Thompson rela ngorbanin hidupnya demi Venom, dan Venom rela ngelakuin hal yang sama buat Flash. Itu yang ngebuat dia jadi host terbaik menurut gue. Dan gue juga suka karakter yang awalnya tuh kelihatan brengsek banget, tapi makin kesananya dia jadi orang yang lebih baik. Itu trope favorit gue di komik. Oh, Character development. Oke. Karena kalau lu lihat Flash Thompson dari Spider-Man kan dia brengsek gitu, kerjaannya ngebully Peter Parker terus. Tapi akhirnya dia belajar gimana caranya jadi pahlawan. Itu yang gue suka. Oke, it's about zero to hero juga ya. Exactly. Oke. Sip. Nah, oke. Ger, eh, ada yang mau tanya? kalau saya sih dulu karena saya edgy banget anaknya. Oh, Komik-komiknya Garth Ennis sih sebenarnya dulu. itu Ini dia nih. Semakin lama Punisher-nya. saya tumbuh gede kayaknya kok itu banget ya, terlalu apa ya? Terlalu down banget komik itu, terlalu negatif banget. Jadi saya Lepas. Iya. Tapi kalau kita mau to be fair nih ya, kegiatannya sih biarpun oke, dia tuh emang menulis kayak hal-hal yang edgy, violent, dark gitu kan ya. Tapi kalau emang dia tuh elemen friendship dan brotherhood tuh kental banget. Iya. Di Hellblazer kan kita lihat tuh dia si John sama si Chess itu bener-bener brothers lah, biarpun kayak sengawur apapun si John, si Chess selalu ada buat ngebantu gitu. Ya. Itu elemen brotherhood-nya emang bagus, Garth Ennis. Oke. Nah, nih kita balik lagi nih ke pertanyaan yang agak-agak berat nih. Karena kan lihat Berat. dua orang Menarik. cukup dalam dunia komik ya. Berarti kita bisa ngeliat industri nih. Jadi so far nih per tahun ini, dari beberapa tahun yang lalu gue juga sempat baca bahwa komik di Amerika terutama ya untuk ngomong western tuh sangat-sangat jatuh. Secara ekonomi banyak yang toko nih ya bangkrut gitu. Panen gitu kan. Semua barang-barang yang dulu bisa diretur untuk beberapa seri, banyak yang mereka nggak bisa retur, akhirnya nggak bertahan, dan ya udah hancur gitu kan. Jadi store-store yang lokal di sana juga udah banyak yang tutup. Nah, pertanyaannya nih kan karena banyak mati, terus juga untuk publisher pada pindah ke digital kan. Itu juga salah satu pengaruh yang besar kan. Udah gitu juga gara-gara populernya sekarang adalah IP untuk komik di movie gitu kan. Jadi banyak penggemar IP komik tapi adalah penonton gitu kan. Jadinya komiknya sendiri kurang laku gitu. Nah, apalagi COVID ini gitu kan. Kira-kira dampak industri komik secara global itu gimana ya kalau menurut lo? Oke,
gue rasa sih, ya, I think print is gue nggak mau bilang dying, tapi mungkin print tuh melemah. Orang-orang kayak lebih pengen yang digital karena ya entah dia malas keluar atau emang pure pengen baca doang, terus kayak digital sudah sering sell kan. Ya. Tapi gue rasa print itu masih punya market karena orang-orang juga masih ada yang rela koleksi kan. Betul. Satu rela koleksi kayak single issues collectible, dan pasti ada kan orang-orang collectible yang Masih. beli itu kayak investment gitu. Ya. Ini lihat aja nih, tadi aja baru ngobrol sama salah satu follower tuh, House of X nomor 2 itu sekarang harganya 1 jutaan. Sorry, apa? House of X. House of X. House of X. Nomor X, 2. ya, X-Men. Ya. House of X. Oke. Ya, padahal kan kalau kita beli dulu paling 100.000 tuh udah mahal gitu kan. Ya, itu untuk investasi, tapi kan print juga punya TPB kan, satu buku isi 6 issue tuh lebih murah jatuhnya daripada lo beli satu persatu. Tapi emang untuk convenience emang mungkin banyak yang lebih versatile sih, karena comic books kan distribusinya Amerika sentrik banget ya. Kalau misalnya lo beli single di sini nih, lo order 3 minggu kemudian baru nyampe. Ya, tapi gue rasa mereka bisa koeksis sih. Kayak soalnya dia surfing market berbeda. Mungkin market fisik tuh mengecil, tapi tapi gue rasa kayak belum mati gitu ya. Die Hard itu bakal ngebantu sih. Kayak orang-orang yang gue harus punya fisiknya nih gitu. Mau nambahin aja, dan yang sangat membantu tuh, walaupun sekarang kelihatannya komik fisik tuh dying, tapi itu sangat membantu kalau kolektor tuh beli, dan gue masih pengen itu terus berjalan karena that's where it all began gitu loh. Komik tuh asalnya adalah fisik. Dan kayak Stanley sendiri yang bilang, comic books are like women. It's nice to see them on screen, but it's nicer to hold them in your hand. Oke. Dan punya buku komik tuh rasanya tuh prestis gitu menurut gua, karena to hold something dan memiliki itu punya bentuk fisiknya emang beda aja rasanya sama baca digital. Ya sekarang gua mainly juga baca digital terus untuk tiap bulan biar bisa keep up dengan berita dan cerita yang gue suka. Gue bakalan baca online. Tapi untuk koleksi ya, gue nggak akan koleksi satu persatu terus-menerus. Gue berujung beli TPB. Tapi menurut gue salah satu kelebihan fisik dibanding digital adalah yaitu mereka jauh lebih variatif dan nilai collectability-nya tinggi. Karena satu isu komik aja variannya bisa banyak banget kan. Kayak X-Men tuh. Nah, House of X sekali keluar 7 varian. Nah, itu collectability-nya tinggi, dan itu yang pengen gue preserve sebenarnya. Kalau bisa jalan terus, walaupun gue nggak bisa ngebantu. Oke. Siap. Nah, kalau dari kolektor sendiri, kayak Mas Taruna dan Mas Kalya nih ya, gimana cara nyalurin hobi? Kalau publishernya go digital, dia nggak bikin itu lagi. Print lagi. Nggak bikin, ya, komik print lagi. Anggap ya, someday gitu, orang benar-benar there's no print anymore for us to collect gitu lah. Oke. Artinya udah so rare gitu kan. Kira-kira gimana? Hypothetical gitu lah ya. Ya. Hypothetical sih ya. Mungkin ya, kalau komik mungkin dia bisa shift ke print kan. Kayaknya yang gue rasa bakal ada terus adalah mainan. Oke. Mainan digitalnya gimana sih? Masa ya ntar dirilis bisa lo beli template 3D printer Venom. Terus lo print sendiri, agak lucu ya. Udah soalnya kayak mungkin yang survival gede tuh mainan ya. Oke. Tapi agak susah ya kalau cuma mainan doang, source-nya nggak ada, source materialnya gitu. Ini siapa sih? Mainan siapa sih nih? Gitu kan. Oh, ya tapi kita masih baca komiknya digital. Kita masih baca komiknya walaupun digital gitu ya sebenarnya. Tapi kalaupun komik go digital, gue masih yakin collected issues tuh bakalan tetap jalan. TPB bakalan tetap jalan sih. Orang bakalan
terus pengen punya fisik tuh, walaupun jatuhnya kayak itu sih, apa sih yang kemarin Godzilla ngeluarin koleksi DVD-nya tuh, what's the name? Criterion itu ya, Ya, Criterion Collection. Criterion tuh kayak gitu. Jadi komik ya, pada akhirnya menurut gue, kalaupun single issues pindah ke digital, koleksinya model TPB atau omnibus gitu bakalan tetap keluar sih menurut gue. Karena ya, buku komik tuh nggak akan bisa jauh-jauh dari fisik, walaupun harus mulai shifting. Ya. Atau Tapi ya, The Fairness mungkin kayak nggak usah semua komik, tapi kayak cerita-cerita yang benar-benar ngehits gitu kali ya. nah iya, Oke. Komik-komik lama gitu ya, komik-komik lama yang hits di Iya. Misalkan, let's say apa tuh, misalnya Dark Knight Returns itu kan udah di reprint berpuluh-puluh kali tuh. Iya. Jutaan kali reprintnya. Arkham Asylum juga tuh reprint kayak anniversary 20 reprint, 25 reprint, ntar 30 juga reprint nih pas ini. Daripada angka bagus di reprint. Nah, berarti kurang lebih berarti kalau untuk kreator lokal ya, berarti kira-kira ada isu untuk solusi bahwa kalau lo pengen ngeluarin komik, ya udah, kalau yang single issue atau apa, ya digital aja. Tapi kita akan punya momen di mana kita akan bikin TPB dan mungkin untuk dikeluarkannya hanya waktu-waktu tertentu seperti di ICC gitu kan, atau di apa kayak kurang lebih. Ya artinya barang itu jadi rare kan, artinya secara print juga rare, Eksklusif. eventnya juga eksklusif. Iya. Iya, jadi biasanya kan eksklusif gitu kan orang-orang biasa lebih willing buat spending agak lebih lah ya. Pastinya sih itu. Appreciate-nya tinggi banget gitu kan. Oke. Tapi kalau tiap anniversary di reprint ulang ya itu juga ya. Enggak rare banget. Ya, tapi mungkin nggak tiap tahun, emangnya tiap 5 tahun. Iya. Tiap 5 tahun mungkin, makanya kayak ya kasih gitu kan. Oke. Nah, ini pertanyaan nih. Ini pertanyaan agak nyisip dikit. Cuma gue pengen tahu, sebagai komunitas komik nih ya, terus ngelihat temen nih, ada, kan mulai dari 2010 sejak ada Marvel Universe untuk entertainment gitu kan, maksudnya itu kan banyak penggemar IP, yang gue bilang tadi, penggemar IP komik tapi nonton. Menurut kalian gimana sih orang-orang kayak gitu? Mereka gini, mereka tuh tahu gitu, tahu banyak, tapi mereka tahu soal itu dari universe yang udah disajikan dalam bentuk film, tapi bukan yang pakem yang biasanya kita udah baca. Jujur misalnya kayak kemarin tuh gitu kan, untuk si Thanos ceritanya kan, ya kalau mau ngomong secara komiknya kan ada Infinity Gauntlet kan di awal gitu kan. Apakah mereka nonton? Mereka enggak. Tapi mereka tahu dari mana. Menurut lo, orang-orang kayak gitu gimana? Kalau dari gue sih ya, dari gue itu, I mean ya mereka juga fans kan, mereka suka, walaupun mungkin medianya lain. Tapi dan komik sama film juga kan ceritanya nggak pernah ada 1:1, pasti ada yang diubah. Pasti ada perbedaan. Pasti akan diubah karena lo nggak bisa masukin, let's say apa namanya, Endgame itu kan misalnya nih Secret Wars lah ya. Secret Wars kayak lo punya, Secret Wars 2015 itu lo punya 30 tahun history di balik di antara Secret Wars pertama sama yang 2015 gitu kan. Lo nggak mungkin bisa replicate itu dalam film yang lo cuma punya waktu untuk, let's say, 6 jam setahun, kayak dari 3 film gitu kan. Nggak mungkin tuh bisa pusing sendiri tuh, Kevin Feige bisa koma deh kayak gitu. Nah, jadi ya mereka, they make do what they have lah. Mereka mencoba ceritakan sesuatu yang koheren dengan materi, dengan runtime yang terbatas. Dan itu pasti challenging. Ya kayak, gue juga apresiasi sih, mereka bisa bikin story yang keren juga, tanpa harus kayak depending on 30 tahun, 50 tahun canon gitu. Dan mereka, ya, si penonton ini mereka suka dan mereka tahu, ini selama mereka enggak apa ya namanya, kayak pushing, selama mereka ngejebelin, selama mereka kayak kayak gini, kan di filmnya begini. Nah, itu yang udah gue udah nggak suka. Tapi kayak selama gue bisa ngobrol nyambung dan mungkin gue bisa dikit-dikit ngeracunin komiknya. Nah, lo dengar suka Thanos ya?
nih, lu baca Thanos yang ini deh, kita kasih Thanosnya Donny Cates. Oke. Artinya Nah, gitu. pannya kan dari lanjut. Yang penting bisa dirangkul juga lah, basically. Betul. Kita rangkul komunitas itu gitu kan. Karena pada akhirnya mereka akan cari origin kan. Sebenarnya satu hal yang gue pengen dari baik DC maupun Marvel dari company itu kayak sisipin dong trailer misalnya nih. Lo film Black Widow nih. Lo sebelum film tuh kayak lo kasih preview dikit nih. Ini komik Black Widow keren nih lagi jalan nih. Gitu. Lu coba aja baca siapa tahu suka gitu kan. Itu kayak bisa bayangin. Yang nonton film Marvel jutaan. Ini kayak misalnya ketariknya 100 apa 200 ribu orang juga lumayan kan buat beli komiknya gitu. Kalau Sebenarnya sih mungkin lebih bukan komik kali ya, mungkin mainannya, toys-nya kali ya. Mereka Toys juga itu gateway, Toys itu gateway juga. ngomongin integrasi komik dan film untuk menuju goal yang sama tuh, kayak it really works waktu Into the Spider-Verse kemarin sih. Kayak waktu filmnya keluar dan keluar grafiknya, it really surprise itu sangat membantu, dan coloristnya Spider-Gwen sendiri yang bilang bahwa ada boost penjualan komiknya karena kayak Spider-Gwen tuh asalnya dari sini, dan waktu ada cover komik muncul Spider-Gwen, keluar nama-nama segala macam artisnya, writernya segala macam, dia bilang itu sangat itu kayak boosting readership komik dia saat itu. Jadi kayak andaikan Marvel Cinematic Universe atau DC Extended Universe can do the same thing, just the little thing gitu, kasih tahu ini diadaptasi dari ini, atau kayak entah gimana caranya mereka bisa nyisipin komik ke dalam filmnya, mungkin itu bisa ngebantu readership juga, bisa sangat membantu. Karena ya kita balik lagi asalnya emang dari komik gitu kan ya. Paling tetap back lah dari source mereka. Nah, Komik Mania sendiri sebenarnya visi misinya apa sih di dalam industri komik ini sendiri? Menjadi wadah sih ya kita tuh. Ya, wadah, biasanya kita pengen bikin orang-orang ngomongin komik. Kita pengen bikin orang baca komik, kita pengen bikin orang suka. Ada basically ada teman yang sepaham gitu. Terus program apa kira-kira dalam waktu dekat nih? Program. Kita sekarang sih lagi benar-benar konsen di podcast ya. Podcast ya? podcast. Oke. Podcast mingguan. Tiap hari Senin. Kita ngebahas komik. Dan pokoknya kita kayak sering bereksperimen dengan topik-topik misalnya kayak specific topics gitu. Kayak kita pengen ngomongin, misalnya kita pengen ngomongin tentang momen-momen paling, kayak momen-momen fight scene paling keren dalam komik gitu. Misalnya kita pengen eksperimen dengan topik-topik. Kayak regularly kita ngebahas itu one story. Misalnya kita ngebahas All-Star Superman. Kita ngebahas House of X. Nah, kita pengen agak eksperimen sih. Kayak misalnya, kemarin tuh sempat bikin episode favorit superhero cartoons. Nah, kita pengen bikin kayak gitu tuh. Topik-topik yang not necessarily kita bahas satu komik, tapi masih berkaitan dengan ranahnya komik podcast lah gitu. Episode yang gue suka kerjain kemarin tuh waktu kita ngebahas Fantastic Four. Karena di situ kita ngebahas run-nya Wade sama Wieringo. Kita ngebahas ceritanya, tapi dalam episode itu juga kita ngejelasin kenapa Fantastic Four tuh role-nya sangat penting di Marvel Universe, dan apa yang ngebuat mereka spesial dan stand out di antara hero-hero yang lain. Gue suka kayak gitu. Nah, I think itu. Kalau menurut gue sendiri ya, itu mungkin gue rasa sebagai bisa bilang nilai lebih dari podcast kita sih, karena kita nggak cuma ngomongin story ya, kita ngomongin kenapa kita suka karakter ini, atau mungkin kayak kenapa sih cerita ini benar-benar meaningful buat kita gitu loh. Jadi kayak kita kalau ngomongin podcast juga nggak asal milih komik gitu loh, kayak kita pilih apa yang kita suka gitu. Siap. Wow. Berarti Tiap hari Senin. Tiap hari Senin ya? Podcastnya. Tiap hari Senin. Spotify.
Oh, di Spotify. Oh, Oke. Spotify. Teman-teman yang Ya, mau cari Spotify Komik ada. Podcast. langsung ke Spotify ya. Ya, monggo yang mau dengerin. Udah ada 112 episode. Mantap. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ger. Nah, Mhm. kita nih selalu tanyain ke guest-guest kita nih pertanyaan terakhir. Tanya Boleh. siapa hero without caps untuk Mas Taruna dan Mas Kalya? Gimana? Lu dulu deh, Bang. Tunggu dulu, ini hero without cape tuh harus tokoh terkenal atau bisa Siapa hero Mas Kalya yang selalu bantu gitulah, hero without cap, pahlawan jasa Pahlawan gitu. tanpa jasa di masa kayak Bisa di masa ini atau di sebelum-sebelumnya gitu. ya oke. bukan kuantum universe ya, bukan. Bukan hero beneran. Jadi ini iya, yang ada di kehidupan sehari-hari aja kan, nggak perlu yang kayak Soekarno gitu-gitu. Bisa sih om, tapi ada Ya. alasannya gitu. Tapi ya enggak kok. Ini kalau yang agak yang bener-bener dekat dan selalu gue anggap pahlawan buat kehidupan gue adalah selain orang tua, itu udah jelas banget, adalah mendiang paman. Oke. Kenapa tuh? Beliau tuh seseorang yang bener-bener nggak pernah kayak tanpa pamrih selalu membantu orang, dan dan kehadirannya tuh selalu ditunggu orang. Oke. Selama 24 tahun gue hidup, gue nggak pernah ngelihat ada orang yang nggak suka sama beliau. Dia orang yang bener-bener kehadirannya ditunggu dan selalu membantu kapanpun bisa. Jadi that's my hero. He will always be my hero. Inspiring. Orang yang paling positif di dunia berarti ya. Yeah. To me, at least, I think he is. Mas Dana, siapa? Ini sebenarnya pas dikasih pertanyaan ini kayak sebenarnya gue nyiapin satu all time, satu kayak yang beberapa minggu belakangan ini lah, kayak selama pandemi ini. Jadi nomor satu all time gue kayak again sama kayak kalian, selain orang tua adalah almarhum kakek gue sih. Dia tuh orang yang menurut kayak orang sama kayak mungkin sama kayak mendiang omnya si abang. Dia orang yang nggak kayak, you cannot hate this guy. Kayak dia tuh kalau di keluarga tuh kayak jokingnya dia tuh godfather. Dia tuh kayak bisa bikin keluarga itu. Mungkin kayak kadang suka perang dingin, kadang suka agak-agak konflik. Tapi begitu dia ada di family kita udah semuanya langsung ceria lagi. Nah kayak itu energi yang pengen gue bawa kayak diri gue gitu loh. Nah, itu dia. Itu yang satu lagi gimana? Yang recent sih jujur aja adalah gaming group tabletop gue. Selama 3-4 bulan kejebak di rumah, kayak mereka saat kayak beberapa orang yang bisa berhasil keeping gue sane, kayak minimal gini, gue main 4 bulan tuh interaksi gue bukan cuma orang rumah doang gitu, kayak hampir tiap minggu kita main. Dan you know, these people are crazy, they're my people, kayak mereka idenya ada aja. Dan gue sebagai dungeon master juga kadang capek, kadang pusing, tapi ya at the end of the day semuanya have fun. Oke. Dan gue juga ikut sama. Ya, gue emang dan Di Dungeon Master game apa, Mas? Jadi saat ini gue lagi nge-run Dungeons & Dragons biasa. Oh, D&D. Ada fanmade. Ya, D&D biasa, Star Wars, dan most recently Cyberpunk. Dengan plan untuk merambah game lain, tapi itu wacana dulu now. Terakhir apa tadi? Cyberpunk. Oh, Ya, Cyberpunk. dengan wacana-wacana untuk main yang lain. Oke. Oke, kalau gitu. Mungkin bisa langsung ngomong itu ya? soal ini. Tadi Giveaway-nya kali ya? giveaway boleh? Gimana kira-kira? Oh, giveaway. Right. Oke, jadi gue punya, ini udah lama banget nggak giveaway, so we're taking this chance. Gue punya 2 komik. Satu, Secret Avengers nomor 10 by Al Scott, Michael Walsh, dan nomor 2 ini jadi lebih heboh lagi karena
Ini adalah Power Rangers versus Justice League crossover by Tom Taylor dan Steven Byrne. Itu Ini komik benar-benar. tadi ya, Boom Studio ya, NBC ya. Iya. Ini collab DC sama Boom. Oke. Nah, caranya gimana tuh Mas buat dapetin giveaway ini? Cara gampang. Lo tinggal tulis komen di bawah, who is your hero without cape? Kayak ya lo basically sharing cerita kayak gue sama kayak kalian. Bikin se-touching mungkin. Bikin segila mungkin. Mantap. Ya. Oke, make it good. Oke. Definitely make it good. Sip. Oke, Mas Dana, Mas kalian, thank you ya atas bincang-bincangnya. Ya, thank you juga. Thanks Ya. for having us. Thank you guys. Thank you. Semoga bisa ketemu di ICC. Oke, siap. Yeah. Salam buat teman-teman. Tanggal berapa? Nanti kita akan Yuk. ketemu lagi. Ya. Ya, Comrades Mania jilid 2 ya. Oke. Siap. Ya. Oke, nice. Thank you guys. Thank you. Thank you.